Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, bertemu lagi kita para jemaah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi sebagai Guru Mursyid Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah, dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, iman dan takwa kita kepada Allah, perlulah rasanya kita memperdalam ilmu di dalam menjalankan setiap perintah Allah, agar derajat daripada sebuah amalan, sebuah ibadah semakin bertingkat, semakin berderajat kepada Allah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan. Para jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah dalam tayangan ini saya akan mengajak berwawasan tentang sifat-sifat Allah pada prinsip ketuhanannya. Jarang sekali orang memahami bagaimana menyikapi perbuatan kita kepada Allah, tentang mengkaji kedudukan Allah pada bersifat di dalam sifatnya sendiri, dalam rangka mengkabulkan hajat, dalam rangka memustajabkan sebuah ilmu dan memabrurkan ibadah seseorang. Ya, banyaklah kita dengar ada kata Allah dan Tuhan yang selalu beredar di kalam-kalam umat Islam. Ada sebagian menyebut Allah, ada sebagian menyebut Tuhan. Mungkin dalam bahasa diartikan dalam bentuk amaliyah, ya Allah itu Tuhan. Dari sisi amaliyah kita bisa begitu, bisa menyatukan kalimat itu dalam satu keesaan dan pujian, bahwasan Tuhan ya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi setelah kita menjalankan hakikat daripada perbuatan kita kepada Allah, ternyata yang mudah diucapkan tadi menjadi suatu hambatan dan kesulitan, karena Allah tidak sia-sia menjadikan kata Tuhan dan kata Allah di dalam kalimat syahadat. Ini sangat penting sehingga kita tidak salah menuju sebuah doa, menuju makom ilmu, menuju sebuah ma'rifat akan jadi atau tidak. Kita harus tahu kedudukan yang dimaksud. Ada kata ilah dan ada kata Allah. Kalau kita bergantung ke dalam versi rohani, menyebut tentang masalah batin dan rohani, terus kita sampaikan dalam ma'rifat tingkat Allah dari Tuhan sekalian alam, ini akan mental dan bermasalah, membuat hajat itu tidak terjadi. Karena keakuan Allah sudah dibagi dengan kediaan dirinya sendiri. Dia jadikan dari diri dia itu adalah kediaan, tetapi dia tidak akan menyerahkan keakuannya dalam sifat la ta'yinnya Allah.
ta'yin itu adalah sifat keakuannya yang tidak bersifat kepada ketuhanannya. Ini beda para jemaah. Dalam menatap dan meminta tidak sesuai kodrat doa dengan kodrat dalam pandangan kita kepada Allah. Ini yang disebut kodrat aftar dan kodrat badal. Kalau dikatakan kodrat badal, itu sifat ilahiyahnya Allah, sifat ketuhanannya, sifat ilah, sifat Tuhan, sifat aku bagi dirinya. Tetapi kalau kita bicara aftar, kembali kita mengingat sifat banyak, sifat ahad, sifat penyatuan, sifat sahadat, sehingga jadilah suatu diri Allah yang dinamakan Allah, yang diberinya nama Allah. Dengan jalan pemanggilan Allah ini akan memaknakan suatu makna yang berbeda. Umpama kita melakukan suatu ibadah ma'rifat. Nah, ma'rifat ini kita harus ingat 3 yang fardu terjadi dalam Islam. Tuhan, ilah di saat mewujudnya Muhammad dalam iradat belum bernama Muhammad. Ini pengenalan awal. Awalul wajibin alal insani huwa maifatul illahi biistiqon. Itu beda para jemaah. Penekanan ilah dalam mata batin, ainul basiroh, yang mampu mengungkap kesirannya Allah dalam bentuk keilahannya dalam kondisi la ta'yin, tunggal. Berbeda dengan dikala Allah ilah telah aftar pada diri, telah berkodrat pada diri, memiliki sandaran Muhammad dan memiliki mewujudnya Adam pada sifat zahir. Nah, ini dinamakan dengan sifat aftarnya Rabbil Alamin. Ini adalah Tuhan dari sekalian alam. Apabila ya Allah, ya Tuhanku, kita berkalam seperti itu, berarti mata batin kita sudah menghadap kepada 2 sifat Allah. Di saat menyebut ya Allah, ya Tuhanku, itu akan mengartikan kesifat ke la ta'yinnya dengan la ta'yin awal. Nah, di saat permula Allah menjadi Tuhan. Jadi permintaan batin menuju Tuhan tunggal dengan sifat ilah, mawujud dan bersembunyi dalam hati dengan sifat billah. Bi itu batin, ilah itu Tuhan. Nah, inilah batin dari kalam Allah, batin dari zatnya. Setelah wujudnya sir dan namakan ilah, maka dia wujudkan suatu zatnya bernama billah. Billah ini adalah batin terkuat oleh Allah yang akan diwujudkan menjadi izzatullah, yaitu sebuah zat awalnya dari Allah yang mewujud kepada sifat Muhammad. Jadi kita harus paham perbedaan. Umpamanya kita sebut menetapkan ketuhanan pada diri, kita baca la ilah. Nah, saat ilah itu, kenapa artinya tidak ada Tuhan? Dikala itu yang hanya ada aku, belum Tuhan yang ada. Itulah maknanya hu, aku. Nah, tapi dalam kerangka tubuh hak dinamakan innal haqqu. Nah, innal haqqo. Nah, di sana aku berasal dari diriku sendiri. Nah, itulah innal haqqo wal haqqo la batila. Sesungguhnya diriku itu tidak bersifat batil. Nah, ini yang dikatakan ada dalam ketiadaan. Batasan kita mengatakan ada. Mustahil dia tiada karena ada zat yang berdiri, yaitu sir pertama adalah zat kunah bernama rohani. Nah, disitulah baru mewujud Allah dalam berasma Muhammad. Jadi kalau kita berdoa ke tingkat Rahman dengan ke tingkat Rahim, itu berbeda. Mata hati kita dalam kondisi Allah ba'dal, Allah aftar, itu mata batin harus menuju antara ilah dan Allah. Ilah inilah keakuannya, Allah ini adalah sifat dia. Karena dia sudah mencari tempat untuk bermakom. Mana tempat bermakomnya? Itulah alif
lam ha. Disitulah Allah bermakom kepada zat-zat, bermakom kepada tubuh sifat bermakom kepada tubuh asma. Maka disebutlah gerakan Allah semata. Itulah Allah, alif lam lam ha. Setelah ilah Allah, la ilah. Kalau kita bilang la ilah, berarti lam alif. Nah, la ilah. Nah, kalau sudah il, nah itu dikatakan il itu adalah sifat Allah menjadi alam. Sifat Allah menjadi alam. La ilaha. Nah, jadi la ilah, tidak ada Tuhan. Nah, ilaha yang nyata Allah sifatnya. Jadi tidak ada yang nyata bagi Tuhan itu melainkan sifatnya bernama Allah. Nah, disinilah peran dari kata ilah dan Allah. Jadi bersempurnalah Islam kita, rohani dan batin kita sudah tahu bertuhan ke tingkat ilah. Itulah yang pertama, awalul wajibin tadi. Fardu sebelum agama adalah Tuhan ilah kepada diri kita. Makanya dalam surat An-Nas, ilahinas. Nah, ilahinas. Ilah inilah yang menjadi Tuhan, ilahinas. Nah, gitu. Jadi setelah Allah kuasai diri kita dengan Rabbnya, maka di Al-Malik dengan berbangkit sampai di pada jasad dia disebut ilah, yaitu Tuhan dari sekalian alam. Nah, inilah yang dijasadkan oleh ilah, yaitu tubuh zahir, tubuh batin dan segala aras dan gerakannya. Jadi para jemaah dan para hadirin, kita harus paham tiga sifat Allah tadi. Pertama, la ta'yin, itulah dikala ilah tadi. Dikala dia ada, dia belum menjadi Tuhan. Yang kedua, la ta'yin awal. Nah, inilah awalurin marifatullah. Ini fardu kedua. Kalau fardu pertama tadi itu adalah bertuhan dengan seyakin-yakinnya, dan fardu kedua adalah awaludin ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, awal agama itu mengenal Allah. Itu fardu ketiga. Nah, fardu yang akan dicapai yang terakhir adalah innalillah. Mana yang berasal dari Allah yang akan kembali kepada Allah. Kalau alif awal, harus alif akhirnya. Tidak bisa ada persekutuan. Bagaimana asal dirimu? Mulai dari diri musir sampai kepada batin, sampai kepada zat, sampai kepada nur. Itu yang disebut alif, batang tubuh namanya alif. Itulah khodamullah. Jadi kalau sudah khodamullah berarti isinya ada. Nah, itulah kodrat yang tiga tadi. Itulah yang akan kembali sirna menjadi alif yang tidak terlihat dalam bismillah tadi. Makanya kalau orang berpulang, tinggal kembali jasad dengan pengembalian roh jiunnya, dan kembalilah dirinya dari awal dia dari sifat ilah itu tidak terlihat, dan dia maujud kepada sifat al-lafa, alif pada nyata, nur kasiyah yang kelihatan. Maka dia wajib mengembalikan alif itu ke tempat yang tidak terlihat kembali seperti awal. Nah, inilah perbedaan perjalanan sifat Allah, aftar dan ba'dal. Jadi kalau dia aftar, kita sebut dia Allah. Berarti kalau dia ba'dal, itu disebut dengan ilah atau Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Jadi di saat kita mengatakan ilah itu aku, dikala itu masih la ta'yin, ilah illallah, bagaimana dia hadir menjadi Allah, bersifat pada Rahman dan berwujud pada Rahim, yaitu bersifat pada Rahman jasad dan diri kita semua yang empat kodrat, dan berwujud kepada Rahim berdiri sebagai hamba. Jadi kalau ilah cerita, maka dikatakan al-wahudun wal jahudun. Jadi al-wahidun al-wahudun, hadirkanlah diri yang satu menuju di sifat Tuhan yang satu. Mana diri yang satu? Alif lam lam ha. Itulah zat mutlak bagi Allah, berkodratkan Muhammad disebut atau zat. Itu diri yang bersekutu tadi, diri yang maujud.
Tapi mana diri yang wujud? Inilah sifat ilah. Sifat ilah adalah sifat tunggal Allah pada diri kita. Kalau kita melihat ke dalam kolbi, tunggal dia. Tapi kalau dia diangkat keluar abdi, keluar diri untuk maujud, itu dia namanya aftar. Jadi jangan dikatakan Tuhan itu banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua dia. Benar, satu aftar, satu ba'dal. Jadi bertambah pengalaman kita. Kalau memang ada tingkatan doa yang harus ditujukan kepada keakuannya, maka disitulah kita mencari alam ilah, dinamakan alam bilah. Jadi alam ilah itu alam bilah. Bi itu batin, ilah itu Tuhan. Mana alam batin Tuhan? Itulah azali. Dia ada tapi tak berwujud di dalamnya. Nah, dengan itu dia sudah ilah. Berarti apapun yang akan dia lakukan bukan atas nama Tuhan tapi atas nama kodrat. Nah, di sini dikatakan la ta'yin. Kalau Allah sudah la ta'yin pada bilah kita, pada bilah, maka kalau kita menyebut ya Allah, nah itu beda dengan penyebutan Allah pada Rabbil Alamin. Tapi kalau ya Allah, benar-benar hati yang halus meminta kepada Tuhan yang halus, maka bilah inilah dia ada di dalam ketiadaan pandanganmu. Tidak akan mampu kamu melihat dia, melainkan kamu berpegang kepada yang melihat. Itulah dia yang sesungguhnya melihat dirinya. Begitulah kita menetapkan ketuhanan di dalam kita mengatakan la ilaha illallah dalam semua keputusan dalam kehendaknya, yaitu la ilaha illallah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi beralasan batin kita untuk mengucapkan Allah. Tidak seperti sama dengan hewan. Contoh, orang saja bisa seperti binatang hewan, binatang burung beo, dia bisa panggil Allah. Tapi dia tidak bisa melihat mana Tuhan, mana Allah, mana ba'dal, mana aftar. Itu sifat tunggal dan sifat tajalinya, sifat satunya dengan sifat banyaknya. Ini yang dikatakan hafal arba'dah wa saratil ba'dah. Melihat yang satu dari yang banyak, melihat yang banyak kepada yang satu. Yang banyak itu adalah aftar, yang satu adalah ba'dal. Nah, disinilah yang menjadi batin daripada nyawa itu adalah ba'dal. Yang menjadi kodrat zat daripada nyawa itu adalah aftar. Nah, disinilah baru kita bisa memunculkan rohani dari dia dan nurani dari dia. Itulah aftarnya. Jadi penjelmaannya berkodrat kepada Muhammad. Maka dikatakan dalam hukum ma'rifat, lebur faham, muncullah ilmu. Lebur ilmu, muncullah aku. Lebur aku, muncullah Muhammad. Lebur Muhammad, Muhammad pun aku. Nah, disinilah jadi kita harus paham, ya Allah, betul-betul menuju ilahinya atau menuju aftarnya. Kalau menuju aftarnya harus dipertahankan dengan aras dan kemantapan keyakinan. La maujudun illallah. Nah, kalau memang sudah kamu mengatakan wujudnya illallah, la maujudun illallah, berarti aras diserahkan ke kamu. Tapi kalau Allah ba'dal, dia hanya bisa mengirim bilahnya atau batin ilahnya tadi yang tersembunyi, sir di balik sir itu di dalam bismillah tadi. Jadi itulah yang harus kita amalkan. Kemana mata batinmu dikala kamu menyebut Allah. Tapi kalau tidak ada sandaran pandangan daripada batinmu di saat kamu bertuhan kepada Allah, berarti Tuhan bagi dirimu itu adalah Rabbil Alamin, sama dengan Tuhan kucing, sama dengan semua yang diciptakan Tuhan. Tapi kalau kamu merasa dirimu adalah nyawa, maka diri itulah yang dijadikan pencarian terhadap tajalli Tuhan, ilah yang disebut ba'dal tadi. Jadi dengan kita tahu kedudukan Allah itu pada sifat diri dan sifat ketuhanannya, makanya itu beda. Maka dikatakan man arafa nafsahu, hu itu aku, siapa yang mengenal aku. Nah, waqad aroha rabbahu. Nah, rabbahu itu adalah aftar, nafsahu itu adalah ba'dal.
Tidak ada urusan kodrat manusia. Manusia itu adalah dirahasiakan. Manusia itu adalah rahasia Allah, maujudnya Allah yang bersifat kepada dirinya sendiri. Para jemaah dan para hadirin sekalian, dengan kita tahu kemana ainul basirah kita, kemana batin kita mengarah di saat kita menyebut ya Allah, yaitu qalbi. Allah itu adalah aftar besar, dalam arti terlihat kesemuanya, terlihat nurani, rohani dan rabbani. Tapi di saat ya Allah, ya Tuhan, nah berarti dia akan masuk. Jadi Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilah, Allahu la ilah. Kalau ilah datang, bilah namanya yang akan mewujud. Itulah bismillah. Itulah batin Allah al-bilah di dalam diri. La khawla wa la quwata illa billah. Itulah batinnya ilah. Jadi wujud daripada sir dirinya Allah yang bersifat tidak berdarah, tidak berurat, tidak zat dinamakan tidak nur. Itu adalah wujudnya bilah. Itulah batinnya ilah, batin Tuhan yang menjadi dia pada sifat Allah aftar. Jadi kalau dikatakan, kalau kamu rindu kepadaku, maka lihatlah dirimu sendiri. Bukan diri kamu, tapi diri yang diamanahkan oleh Allah bersifat aftar Allah pada jasad dan rohani manusia. Bersifat zahir batinlah aftar dia dari rohaninya yang berasal dari ilah tadi. Dia cabut rohaninya, kamu akan menjadi umat. Aku ikhlas dan ikhlaslah kamu kepadaku untuk bertuhan kepadaku. Nah, itulah dasarnya turunnya al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ingat jasad dan wajahmu tidak serupa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lihat qalbimu tempat meminta. Lam yalid, lihatlah ilah itu. Dan walam yulad, lihatlah zat dan persekutuan alam lainnya pada tubuh kita. Walam yakullahu, itulah asal diri batin, itu diri ilah yang menjadi batin. Diri batin ilah menjadi diri sifat. Kufuan, dan mewujud ahad, satu. Jadi terakhir ternyata tiga kodrat itu adalah satu. Namanya kodrat aftar alif lam lam ha. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa semua mewujud, la mewujudun ilallah, berarti kita sudah tahu membedakan la haula wala quwata illa billah. Kita sudah tahu mata batin. Ya Allah, ya Tuhan, Allahu Akbar. Kalau Allah yang salat, pasti ilahnya yang akan dicarinya. Nah, ini kodratnya yang dimaksud tadi. Kalau kodratnya, aftarnya Allah pada bersifat kepada diri kita, berarti dia akan mencari diri sifatnya yang dikatakan asal usul atau usulnya adalah ba'dal tadi. Ba'dal itulah yang dikatakan bilah yang bersemayam dalam kolbi. Maka siapkanlah tubuh fanafilah. Apa tubuh fanafilah? Tubuh yang dia Allah amanahkan menjadi dia dalam fayakun tadi. Siapkan tubuh fanafilah yang disebut nur, rohani atau zatnya Allah, dan batin dan nyawa. Itu adalah tubuh aftar. Itu yang dikatakan fanafilah. Dan dia akan menuju alam bakofilah. Nah, alam bakofilah itu adalah alam batin yang kekal, yaitu alam bilah, alam batinnya ilah Tuhan. Nah, disitulah ketiadaan nama, ketiadaan kodrat, melainkan wujudnya semata. Itu yang dinamakan alam wujud, tempat aftar pergi menghadap Tuhannya dengan membawa doa oleh hayat insannya manusia. Keinsanan Allah mau berdoa kepada sifat diri ba'dalnya sendiri. Itulah terjadinya tawaf dan mi'raj. Tawaf itu perjalanan aftar, sementara mi'raj itu adalah perjalanan menuju ba'dal atau ketunggalannya dalam batin kita. Jadi kita sudah paham sekarang pasangannya. Carikan diri sifatnya untuk mendapatkan diri wujudnya. Itulah
Jadi tidak maujudun illallah sudah terjawab. Beraftar, sifat aftar Allah pada zahir dan batin kita, itu adalah aftarnya Allah. Allah maujud dan dia akan menuju kebilahannya, yaitu pada sifat ketunggalannya la ta'yin. Maka Allah bersifat tiga sifat. La ta'yin itu adalah sebelum dia menjadi Allah bernama aku, itulah la ilah. Nah, jadi jangan dianggap situ ada Tuhan, tapi ada aku di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau sudah laha Allah, menuju kenyataannya adalah Allah. Nah, Allah inilah aftar yang menjadi rangkaian persembunyian kodrat rohaninya Muhammad dan nuraninya Adam, yang siap menjadi dia menuju keakuannya. Disitulah fardu ain, disitulah kita bersaksi. Setelah Allah mengadakan ma'rifatullah kepada Tuhan, maka bersaksilah manusia di situ. Maka disitulah yang dikatakan bahwasannya kita sholat itu adalah menyaksikan diri yang bersaksi. Nah, jadi itulah para jemaah, untuk meluruskan mata batin dan ma'rifat dalam memutuskan satu perkara rohani, batin dan ibadah. Tapi kita sudah tahu dan paham apakah yang melepaskan bertajali ini aftar. Nah, batin itu posisi batasan dari ilah itu di mana? Nah, kita sudah tahu batasan. Sir itu batasannya adalah batin, dan batin maujud ke atas adalah zat dan rohani. Nah, inilah batin di dalam batin, itulah ilah di dalam aftar. Jadi mudah-mudahan cari nyawa, ada nyawa dalam nyawa, itulah yang dikatakan batinnya Allah atau bilah. Mudah-mudahan dalam tafakur kita semakin kuat bahwasanya yang mencari itu, itulah yang dicari. Insya Allah, makanya dikatakan lillahi ta'ala. Ta'ala ini disebut dengan Tuhan, tapi bukan Allah, tapi ta'ala. Lillah illah, dan setelah lillah diberikannya keilahannya, disitulah keta'alaannya muncul. Maka disitulah kita mendapatkan usuluddin, usuli kita, bahwasanya dari billah itulah kita berasal dan mewujud dalam aftar ketuhanan. Alif lam lam ha. Insya Allah datangkanlah, jagalah aftarnya Allah, jagalah kodrat zahir dan batinnya Allah. Kalau memang kalian ingin mendapatkan Tuhanmu yang sebenarnya, yang dikatakan ilahinas dalam surat dirimu Al-Annas. Insya Allah, mudah-mudahan para jemaah, mudah-mudahan lurus mata batinmu dalam melaksanakan ketuhanan kepada Allah, baik dalam solat maupun dalam zikir. Kenapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dikatakan dia, sudah kita tahu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia semuanya, wa huwa ma'akum padamu, kalau sudah dia semua padamu, emang sudah dia, sudah aftar itu di dirimu. Maka kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 4, bahwasanya aina ma kuntum, dan aku adalah kamu. Itulah pembicaraan mereka berdua yang menjadi Al-Quran itu sebagai firman, bukan sebagai bacaan, tapi menjadi firman. Siapa yang bercerita dalam firman? Berceritalah qudsi Allah dalam Al-Qudusnya kepada fikri khawli khalbi tadi, menceritakan kepada aftarnya. Dia bercerita kepada aftar, aftar mewujud dalam kodrat Muhammad, maka Muhammad tidak bisa membaca karena dia adalah kodratnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu suatu yang mengalir dalam dirinya, yang tidak sanggup dia lagi mengatakan itu ayat. Tapi ayat sudah lebur jadi kauli, kauli lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat. Putus di situ, jadi di situ. Kalau yang hu dengan hu tadi sudah menjadi suatu pemutus perkara di mana kamu butuh keputusan batin. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat adanya, mudah-mudahan benangan naiknya iman dan takwa kita dengan memperdalam ilmu pengetahuan terhadap tauhid kepada Allah, mulai dari tauhid din sampai tauhid zuhudiyah, sampai tauhid ilahiyah, sampai tauhid ghaibiyah, sampai tauhid siriyah. Disinilah hukum tauhid yang 5 akan menjadi satu dalam nama tauhudun, hubunganmu hubunganku.
Tidaklah kamu melainkan aku. Inilah akhir perjalanan semuanya. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.